Amerika Serikat kembali menggertak Iran dan mengatakan waktu untuk mencapai kesepakatan hampir habis. Jangka waktu serangan Amerika Serikat ke Iran diperkirakan terjadi dalam sepekan ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika menolak membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Israel akan menyerang infrastruktur energi Iran. Trump mengatakan tenggat waktu terbarunya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang semakin dekat. Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Iran tak gentar dengan ancaman Amerika Serikat dan Israel. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang serta penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan kembali meluncurkan drone dan rudal ke Israel serta negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Dua hulu ledak dari rudal klaster Iran jatuh di dekat markas militer Kiryat di Tel Aviv. Iran juga meluncurkan drone ke instalasi radar Amerika Serikat dan sebuah pabrik aluminium yang terkait dengan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Iran juga menyerang markas militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pusat industri Iran. Kota pelabuhan Iran, Khorramshahr, dihujani serangan. Ya, sebagai balasan Iran pun menargetkan pangkalan militer serta fasilitas energi milik perusahaan Amerika Serikat di Irak. Rekaman yang diambil dari Abu Al-Khasib Irak memperlihatkan kepulan asap yang membumbung tinggi di perbatasan menyusul laporan serangan terhadap kota pelabuhan Khorramshahr di Iran Jumat malam. Iran kemudian merespons dengan melancarkan serangan balasan yang menargetkan Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan drone juga dilaporkan menyasar fasilitas milik perusahaan energi asal Amerika Serikat Halliburton di Basra, Irak. Serangan menyasar kompleks minyak Al-Burjisiyah di barat Basra, khususnya area penyimpanan milik perusahaan minyak asing. Serangan tersebut memicu kebakaran besar di gudang yang berisi bahan kimia untuk pengeboran sumur minyak. Tim Pertahanan Sipil Basra menyatakan api berhasil dipadamkan di sebuah gudang di distrik Al-Zubair tanpa laporan korban jiwa. Pemirsa, ratusan warga Israel berunjuk rasa di Yerusalem pada hari Sabtu waktu setempat. Ya, mereka menyuruhkan agar pemerintahan mereka mengakhiri perang melawan Iran yang berdampak pada krisis BBM global. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul, menabuh genderang dan membawa spanduk bertuliskan dana untuk publik, bukan untuk koalisi. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah hentikan perang. Aksi unjuk rasa ini terjadi di Yerusalem Sabtu malam waktu setempat. Aksi protes ini terjadi di tengah meningkatnya konflik regional setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari. Maybe it's difficult, you know, all those organizations, terror organizations that we are fighting against, they are terror organizations, and it's not an easy solution. We came to protest against the war, but not only against the war. We don't feel that the government presents us. We want peace. We want to build our country again. Because it's a crime. It's an aggression. It is a war against civilians. And also because it's a war that we cannot win. Serangan-serangan Israel direspon Teheran dengan serangan balasan terhadap aset Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut.
Sementara itu, pemirsa, bentrokan meletus pada unjuk rasa di Tel Aviv pada Sabtu malam waktu setempat. Eskalasi demo yang makin tinggi membuat beberapa orang ditahan karena melawan petugas. Kerusuhan di Tel Aviv bertepatan dengan serangkaian protes yang diadakan secara internasional terhadap undang-undang yang baru ini disetujui Israel yang memperkenalkan hukuman mati bagi tahanan Palestina tertentu. Petugas kepolisian mengerahkan polisi berkuda dan membubarkan massa ketika ketegangan meningkat. Eskalasi demo yang makin tinggi membuat beberapa orang ditahan karena melawan petugas. Para aktivis berkumpul di luar gedung-gedung pemerintah dan kedutaan besar untuk menyuruhkan sanksi dan penghentian operasi militer Israel kepada negara di Teluk Arab. Demonstrasi dilaporkan terjadi di berbagai kota termasuk Paris, London, Berlin, dan New York City. Presiden Amerika Serikat mengancam akan terus menyerang hingga Iran kembali seperti ke zaman batu. Ya, pihak Iran menyatakan hal tersebut sebagai cerminan ketidaktahuan Amerika atas sejarah panjang bangsa Iran. Presiden AS Donald Trump kembali melontarkan pernyataan keras terkait konflik dengan Iran. Trump mengancam akan menyerang Iran dengan keras dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. That we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Melalui misinya di PBB, Iran menegaskan ancaman Trump tersebut mencerminkan ketidaktahuan AS, bukan kekuatan. Teheran pun menegaskan peradaban mereka berusia lebih dari 7.000 tahun. Jauh dibandingkan usia Amerika Serikat yang baru sekitar 250 tahun. Iran diketahui sebagai negara pencetak banyak cendekiawan yang berkontribusi pada peradaban manusia dan ilmu pengetahuan selama ribuan tahun. Seperti apa sejarah panjang peradaban bangsa Iran? Iran berakar dari peradaban kuno bangsa Persia, di mana Cyrus Agung mendirikan kekaisaran Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi, menguasai wilayah Asia Barat hingga Afrika Utara. Memasuki abad ke-7, wilayah Persia ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam. Kemudian di abad ke-16, dinasti Safawi menetapkan Syiah sebagai agama resmi di Persia. Pada tahun 1935, Persia resmi berubah nama menjadi Iran. Iran sendiri berarti tanah bangsa Arya. Pemirsa, Amerika Serikat mengumumkan telah mengirimkan ribuan prajurit untuk perang darat ke Iran. Ya, perang darat di Iran dianggap bukan pilihan yang baik karena kondisi geografi Iran bisa menjadi jebakan mematikan bagi Amerika. Perang darat di Iran bisa sangat mematikan. Luas Iran lebih besar dari Irak, Suriah, dan Afghanistan. Bahkan lebih luas jika ketiganya digabungkan. Luas Iran 3,5 kali luas Irak. Dengan populasi lebih besar dan kondisi geografi pegunungan serta gurun. Iran dipagari pegunungan. Di sisi barat pegunungan Zagros membentang sepanjang 1.500 km. Sementara di sisi utara dipagari pegunungan Alborz. Di sisi timur terdapat gunung gurun yang luas dengan suhu ekstrim, yakni Das-e Kafir serta Das-e Lut. Di tengah juga tersebar banyaknya dataran tinggi. ribu pasukan aktif terlatih Iran siap menyambut invasi ribuan prajurit Amerika untuk perang darat, di mana 150.000 prajurit Garda Revolusi Iran terlatih untuk perang gerilya melawan serangan asing di medan tempur Iran. Sekitar 15.000 hingga 30.000 di antara Garda Revolusi Iran merupakan pasukan elit Quds yang bertanggung jawab atas operasi di luar negeri.